Jumpa lagi di Nalar Juang. Seperti biasa, kawan-kawan kita berdiskusi apa adanya seputar topik-topik yang mungkin ada yang bilang berat, ada yang bilang ringan, ada yang bilang tidak penting, macam-macam. Tapi teman-teman, sebagaimana tema kita kali ini berbicara tentang ketika tanah memecah belah persaudaraan. Masyarakat adat tak berdaya. Kita tentu tahu semua bahwa masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia sedang mengalami masalah perpecahan, konflik sosial yang tidak hanya antar masyarakat adat, tetapi juga antar sampai ke wilayah-wilayah kekeluargaan yang paling kecil. Kali ini saya sudah bersama seorang pembicara kita di kesempatan ini. Dia bisa dibilang seorang aktivis, seorang mahasiswa yang sejauh ini masih konsisten dan ikut berpartisipasi dalam perjuangan-perjuangan membela masyarakat adat. Veronica Nurlatulat Bual. Benar ya? Ya, benar. Saya panggilnya nanti apa? Saya itu dikenal tidak dengan Veronica, tetapi saya dikenal dengan Vero. Jadi enaknya itu panggil Vero aja. Dipanggil Vero aja, enaknya di situ ya? Iya. Vero. Nama itu kelihatannya familiar ya. Di kalangan aktivis masyarakat adat mungkin aktivis lingkungan ya. Mungkin itu satu yang familiar. Oke Vero. Sebelum masuk lebih jauh, sebelum saya tanya-tanyain. Banyak sebenarnya yang mau tanya. Siap. Vero, ceritakan sedikit dong tentang Vero. Iya. Kayak biar publik Nalar Juang ini bisa tahu Vero itu kayak orangnya. Oh orangnya gini. Karena yang orangnya di Vero sekarang ini, wah orangnya itu progresif. Mungkin seram juga di orangnya kan. Nah karena ya aktivis masyarakat adat itu kan kalau udah marahnya itu pokoknya sadis lah. Kira-kira begitu. Kalau saya lihat itu Vero lagi orasi, aduh saya lihat wah ini bukan lagi Veronya yang munculin. Mungkin aja ini sudah Vero yang ilmu Vero yang disembunyikan mungkin. Nah kira-kira begitu. Vero bisa ceritakan, kasih gambaran buat publik Nalar Juang soal Vero. Ya. Selamat sore buat Bang Ali dan rekan-rekan Nalar Juang. Terima kasih karena hari ini saya diundang bagaimana kita menceritakan sedikit terkait dengan problematika yang terjadi dalam lingkungan, terutamanya di masyarakat adat. Jadi sedikit cerita bahwa saya masuk Jakarta itu baru mau 2 tahun. Sekarang 2 tahun. Berarti 2000 berapa tuh, Fer? 2024. 2024. Saya masuk ke Jakarta dan itu awal bulan. Di Januari tanggal 24 saya masuk Jakarta. Tanggal 24. Tanggal 24. Di Januari ya? Berarti awal dong. Awal. Oke. Jadi di situ saya diajak juga. Tar, sebelum masuk. Ini Vero datang dari Jakarta, dari mana aja nih? Iya, kalau saya datang dari Jakarta itu dari Ambon. Dari Ambon. Iya. Kampung saya Wailikut, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan. Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Nah, dari Kecamatan Waisama itulah ya, kira-kira berangkat ke Ambon. Ambon dulu. Iya, Oke. Ke Ambon saya kuliah di Ambon. Oke. Seperti biasa, pulang kampus, kos. Kuliah, mahasiswa sekarang ya. Datang dari Ambon ke Jakarta, naik apa waktu? Waktu itu saya naik pesawat. Oke. Tetapi sebelum sampai di Jakarta itu saya udah pesan
kos. Saya udah cari kos secara online dan itu saya sampai Jakarta di bandara langsung saya pesan Grab karena di Sherlock langsung oleh pemilik kosnya. Oke. Dan saya di Jakarta ini bukan karena teman atau saudara yang mengajak, tetapi saya diajak sama seseorang yaitu merupakan ya bisa dikatakan pacar gitu, yang sering memberikan motivasi Oke. bahwa kamu itu harus ke Jakarta gitu. Waktu itu. Iya, waktu itu. Karena Waktu itu belum statusnya mahasiswa. udah mahasiswa, tetapi Oh, berarti sempat kuliah dulu di iya, saya Ambon ya? di Ambon, itu di Universitas UT, Universitas terbuka. iya Universitas Oke. Terbuka. Saya kuliah di sana. Oke. Dan saya diajak oleh dia memberikan motivasi bahwa di Jakarta itu ruangnya besar, ruangnya bebas untuk kita belajar gitu. Dan saya termotivasi lah dari dia gitu kan. Oke. Saya diajak dan saya mengiyakan, saya sampai Jakarta. Singkat cerita, saya dipertemukan oleh salah satu perempuan yang dimana perempuan itu merupakan aktivis lingkungan juga. Sama ya? Sama. Namanya Tapi waktu itu kan saya nih belum turun jalan gitu, belum tahu rasa seperti apa gitu kan. Dan beliau ini seorang aktivis perempuan yang begitu hebat gitu. Namanya Christina Rumalatu. Christina. Rumalatu. Oke, baik. Beliau yang mengajak saya dan memberikan apa ya, motivasi juga Oke. bahwa kamu itu harus seperti ini. Terutama statement yang dia katakan itu bahwa masyarakat adat di luar sana membutuhkan kita gitu. Masyarakat adat di luar sana Iya, membutuhkan angkat kita. rumput sangat membutuhkan kita gitu. Oke. Iya. Jadi disitulah saya bergabung sama Kak Kristi. Oke. Kita turun ke jalan dan lebih ininya lagi ya Bang. Saya itu pertama kali turun jalan itu langsung jadi kobar. Waktu itu Waktu itu langsung jadi koordinator lapangan aksi. koordinator lapangan aksi. Iya. Wah. Dan itu salah satu didikan dari Kak Christine itu yang sangat luar biasa bagi saya. Nah, gitu kan. sepertinya sosok Christine ini sangat familiar sekali di mata Vero sekarang. Iya. Bagi saya ada sampai sekarang ini itu karena 2 orang ya, yang memang motivasi saya untuk tiga orang memotivasi saya untuk sampai di tahap ini. Yang pertama itu papa saya. Oke. Yang kedua ini yang cowok saya ini kan, dia yang memotivasi saya untuk sampai sini. Iya. Yang ketiga Kak Christine. Oke. Yang buat saya termotivasi untuk turun di jalan. Oke, Vero, itu sedikit cerita tentang Vero. Nanti kita masuk lebih dalam lagi soal itu. Tadi seperti pengantar sebelumnya, banyak masyarakat yang tadi seperti Vero bilang, akar rumput membutuhkan orang-orang seperti Vero. Karena keterbatasan, Vero tahu sendiri, keterbatasan masyarakat adat kita itu hampir kompleks. Kalau nggak ada orang-orang seperti Vero, ya mungkin akan lebih parah dari apa yang dibayangkan. Vero, dari segi konflik masyarakat adat, konflik horizontal, kemudian mengikis nilai-nilai, mengikis hubungan sosial, tidak hanya antar masyarakat adat, tapi juga justru merambat sampai ke hubungan kekeluargaan. Antara adik, kalau bahasa timur bilang, antara adik dan kakak ini bok pukul kanan gara-gara masalah itu. Ada yang bilang antara bapak bongso dengan bapak tua ini bok pukul. Vero melihatnya itu bagaimana konflik tanah bisa sedemikian rupa
ada, bisa sedemikian rupa menciptakan perpecahan. Kenapa bisa muncul? Iya. Jadi pertama, sebenarnya saya tuh lebih dari tema yang kita lihat ya Oke. sekarang ini. Kemarin saya baca, saya lebih berpikirnya kayak gini. Temanya itu seharusnya kita angkat gini. Ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan oligarki, apa yang didapat oleh masyarakat adat atau angkat rumput ini? Sebenarnya statement dari apa yang ingin saya Ingin mau disampaikan itu. sampaikan. Seperti itu. Oke. Berarti yang mau Faro ingin lihat pemerintahnya kenapa maksud? Kenapa harus pemerintah daerah itu? Ya. Coba. Jadi gini ya Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat adat, Oke. yang pastinya kita udah tahu ya bahwa setiap wilayah itu dengan adat mereka masing-masing gitu. Walaupun Maluku dalam lingkup Maluku, tapi adat dari Seram sama Oke. adat Buru itu udah berbeda. Udah berbeda. Iya. Dan sekarang ini saya lebih fokusnya untuk bahas itu terkait dengan persoalan Buru, khususnya Hulu. Oke. Kebetulan Vera dari sana ya. Ya, Oke. kebetulan saya sendiri dari sana dan udah beberapa kali mengawal persoalan usul lingkungan Oke. yang ada di Buru itu sendiri. Oke. Sehingga saya temukan kenapa terjadi konflik horizontal di masyarakat adat antara adik kakak, antara bapak dan anak, Bapak dan anak Ini. ya. karena ada antara saudara lah gitu kan. Apa? Itu yang pertama kita harus tahu bahwa yang tadi saya katakan adat itu berbeda-beda, Oke. ya kan? Jadi di sini ada kekeliruan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak nyambung ya Iya, kira-kira. tidak nyambung. Karena gini, seharusnya pemerintah daerah itu mengetahui, gitu kan, adat istiadat dari daerah tersebut. Oke. Seperti saya memberikan contoh Gunung Botak ya. Sekarang. Yang pernah viral itu ya. Oke. Iya. Itu tepatnya di tempatnya Vera ya. Tempatnya itu di Kabupaten Buru. Kabupaten Buru. Iya. Kabupaten Buru. Tetapi di dalam lingkupnya itu yang ahli waris daripada Gunung Botak tersebut itu keluarga saya sendiri, gitu loh. Oke. Ada beberapa keluarga, tetapi salah satunya keluarga saya sendiri. Berarti terlibat konflik juga. Iya, terlibat bukan saja tambangnya, tetapi perusahaan logging gitu kan, yang ada di sana itu membuat menjadi konflik juga antara masyarakat. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Yaitu pertama, pemerintah daerah ini tidak terlalu peka terhadap masyarakat adat. Oke. Iya, kenapa saya bicara seperti itu? Seharusnya ketika pemerintah memberikan izin kepada pihak perusahaan itu atau investor atau oligarki lah seperti itu kan, itu mereka sudah harus tahu ada di dalam ini masyarakat ini adat mereka itu berbeda gitu. Misalnya saya lebih ini lagi kan, Buru itu misalnya satu Gunung Botak itu. Oke. Tetapi di dalam Gunung Botak itu sudah ada petakan. Sudah ada petakan. Petakan. Oke. Petakan antara marga. Petakan wilayah ya? Iya. Petakan. Wilayah masyarakat. Bukan wilayah, misalnya satu gunung aja. Tapi dalam satu gunung itu ada perbedaan. Ini misalnya saya sama abang nih, ada di daerah itu ada pemilik abang lahan dan milik si keluarga ini. Nah, itulah mereka itu merupakan ahli waris. Oke. Gitu. Tetapi kenapa tidak sampai terjadi konflik seperti itu? Karena ketika sudah memberikan izin, gitu, pihak perusahaan atau pihak investor mereka berpikir bahwa
lahan itu sudah memberikan izin sepenuhnya buat perusahaan buat perusahaan. tanpa mengkonfirmasi. Iya, jadi mereka itu konfirmasi mengetahui satu pihak saja. Oke. Iya, tetapi mereka nggak lihat bahwa di dalam lingkungan ini bukan saja marga tersebut, tetapi ada marga Nurlatu, ada Oke. marga Wael, Marga lain ada juga ya. marga Besan. Jangan hanya satu marga Iya. dong, kira-kira begitu ya. Jadi mereka tidak mengetahui sampai ke sana. Mereka udah tahu memberikan izin, izinnya sudah mereka dapatkan, mereka masuk, gitu kan ceritanya. Perusahaan masuk. Iya, perusahaan masuk. Ketika perusahaan itu masuk, dia kerja, dia tidak tahu menang lagi dengan ini punya siapa, ini punya siapa. Oke. Yang dia tahu cuman sudah memberikan mengantongi izin tersebut. Izin udah keluar, Izin udah keluar, konflik masih ada, konflik masih ada, tapi dia langsung beroperasi langsung beroperasi. tanpa belum menyelesaikan konflik. Iya, Nah, pemerintah daerahnya kemana? ini yang seharusnya jadi peran pemerintah daerah untuk melihat hal ini. Gitu. Di sini saya tidak berbicara terkait tambang saja, tetapi di mana perusahaan logi yang terjadi konfliknya hampir mirip dengan apa yang sekarang saya jelaskan. Oke. Iya, karena petakan-petakan lahan ini. Sehingga pemerintah daerah itu tidak peka untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Seperti itu. Pemerintah tidak peka ya. Enggak peka. Harusnya konflik antar masyarakat itu tidak terjadi kalau kemudian pemerintah bisa mungkin ada pihak baru nih, seperti perusahaan masuk. Nah, izinnya kan pasti dari pemerintah juga ya. Pemerintah daerah. Terus masuk, bukannya pemerintah bisa mendamaikan masyarakat. Konflik antar masyarakat tadi, yang tadi berafiliasi dengan perusahaan, yang tadi enggak. Harusnya kan pemerintah diamin, kasih damai dulu kan. Selesaikan dulu perkaranya ini. Tapi sejauh ini di sana enggak terjadi. Sejauh ini yang Dibiarkan ya? saya temukan itu masih saja dibiarkan. Oke. Bisa dikatakan bahwa seharusnya penyelesaiannya lebih awal, tapi ditarik-tarik. Ditarik-tarik. Iya. Dan saya berpikir mungkin pemerintah daerah ini berpikir masyarakat adat ini karena minim sekali SDM-nya, sehingga mereka tidak terlalu peka untuk melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat ini. Sehingga terjadi konflik pun bagi mereka itu hal biasa, gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Gunung Botak sekarang ini itu ada semacam konflik yang dimana kooperasinya kan udah diberikan izin nih untuk beroperasi. Tetapi perusahaan ini, kooperasi ini mau kerja di mana? Sedangkan tuan lahannya ini patok semua lahan yang ada di situ, gitu kan? Udah patok. Mereka sudah memberikan sasi, gitu kan? Palang adat untuk kooperasi ini tidak masuk. Mereka udah palang adat agar korporasi tadi nggak masuk di situ. Tidak boleh beroperasi. Tapi masalahnya masih masuk. Kalau untuk sampai sekarang ini memang perusahaannya belum masuk. Karena harus mengetahui mereka dulu. Tapi sebelumnya ada kasus serupa juga pernah jadi tembus masuk. Kalau sebelumnya itu ada misalnya salah satu logging juga kan, yang kemarin saya sendiri kawal itu PT HTI BBI. PT apa? HTI BBI. HTI BBI. Itu punya siapa perusahaan? Itu direkturnya itu namanya Ferry Tanaya. Orang mana Ferry Tanaya? Ferry Tanaya itu orang Cina, nggak salah. Jakarta. Iya, beliau sekarang masih di sana. Itu perusahaan loggingnya itu beroperasi di wilayah masih buruh juga. Tapi yang seperti tadi yang saya katakan, mereka ini masuk melalui satu pintu. Tanpa
komunikasi dengan masyarakat adat setempat atau sudah melalui proses itu? Sudah komunikasi dengan masyarakat setempat. Oke. Tapi yang tadi saya katakan bahwa di sini di Hulu itu bukan milik satu marga. Jadi misalnya satu rumah ini punya keluarga Klatu, ke depannya itu udah marga lain punya, gitu. Oke. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa perusahaan ini ketika dia mengantongi izin dari pemerintah maupun dari tuan lahan awalnya sudah memberikan izin, di situ dia bekerja itu tidak berpikir lagi bahwa ketika dia melewati ini sampai sana itu udah milik orang lain, gitu. Dia tahunya itu cuma terobos masuk. Terobos masuk. Iya, terobos masuk. Yang penting sudah izin salah satu. Penting sudah izin, gitu. Dari situlah terjadi konflik antara masyarakat adat nih. Tapi sebelum masuk pertambangan, sebelum masuk perusahaan logging, kehidupan masyarakat di sana aman-aman aja kan? Masyarakat aman aja. Ketika mau masuk perusahaan, mereka jadi ribut. Iya, mereka jadi ribut. Yang Vero lihat kayak gitu? Mereka jadi ribut. Dan karena kebanyakannya keluarga Vero sendiri. Oh gitu, Iya. sampai sekarang? Kalau sekarang itu Vero udah selesaikan itu yang PT HTIWW itu. Oke. Udah Vero selesaikan kemarin. Dan sekarang ini sudah aman. Dari pihak keluarga dua pihak udah berdamai. Udah selesaikan secara adat. Itu sudah aman. Tapi yang sekarang ini yang masih ribut itu persoalan tambang ini. Tambang emas di sana. Tambang emas Gunung Botak. Nah itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau soal tambang emas ini. Iya. Nah itu bagaimana menurut Vero? Karena gini, saya bilang kenapa pemerintah daerah tidak peka untuk melihat hal ini. Udah berbagai macam cara yang dari masyarakat ini kita sampaikan sampai lewat media. Mereka buat jumpa pers dan sebagainya, gitu kan? Mereka buat berita, aksi. Sudah ada. Sudah ada itu. Tetapi sampai sekarang itu pemerintah daerah tidak peka, maksudnya tidak berusaha untuk menyelesaikan ini. Seharusnya ketika pemerintah daerah peka terhadap masyarakat adat setempat, mereka itu udah ambil jalan tengah untuk bagaimana mempersatukan masyarakat adat ini. Harusnya ya. Seharusnya. Tetapi sampai sekarang belum ada. Dari cerita-cerita Vero tadi, Vero setuju nggak masyarakat adat kita sampai sekarang, terutama di wilayah Vero tadi, tidak berdaya atas agenda eksploitasi sumber daya alam, entah itu perkebunan atau kayu atau sampai pertambangan. Apakah masyarakat adat kita memang benar-benar gak berdaya sejauh ini menghadapi begitu prosesi yang rumit dan konflik-konflik tadi? Iya. Kalau menurut saya, yang saya lihat ya Bang, itu memang masyarakat adat ini tidak berdaya. Tidak berdaya untuk melihat hal ini. Walaupun dari sisi pandangan mereka itu, mereka lihat bahwa hal ini buruk. Tetapi mereka tidak bisa untuk bersuara. Jangankan bersuara, misalnya ngomong teman-teman kita yang aksi sampai di Ambon gitu kan, di Maluku ini. Mereka buat aksi, mereka buat berita. Dan itu publik udah tahu. Tetapi apa respon dari pemerintah daerah? Gitu kan? Lagi-lagi pemerintah daerah lagi. Atau apa respon dari pemerintah pusat gitu. Terhadap masyarakat adat setempat. Gitu kan? Saya sedikit cerita terkait dengan kenapa masyarakat adat itu tak berdaya. Itu Bang, sebelum saya sampai di Jakarta ini, saya pernah itu bersama teman-teman kita advokasi salah satu PT, yaitu PT Geothermal. Geothermal. Itu di mana? Masih di Puro juga. Masih di Puro. Iya. Di Kabupaten Puro. Iya. Jadi Abang, itu geothermal itu masuk tanpa sosialisasi pada masyarakat adat. Main tabrak aja dia. Main tabrak. Masyarakat adat kagetnya itu udah jadilah itu. Barang sudah jadi. Barang udah jadi. Masyarakat baru kaget. Masyarakat udah kaget.
itu mereka bertanya-tanya kan, Hmm. ini efeknya apa gitu kan. Mereka takut juga karena abang tahu ketika mereka alat itu seperti sumur bor itu kan, ketika ditanamkan ke bawah itu eh, jendela-jendela rumah masyarakat adat itu semua pada ditutup gitu kan, Goyang. goyang gitu. Di situ ketakutan daripada masyarakat adat ini jangan sampai gempa gitu kan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu ketakutan masyarakat. Sehingga bang, saya dan teman-teman saya itu sampai mendatangi masyarakat karena udah lari mengungsi bang. Waktu itu. Waktu itu di gunung mereka mengungsi dan saya sama teman-teman menanyakan mereka dan itu jejaknya itu masih ada, itu jejak ceritanya itu Oke. masih ada. Kami tanyakan kepada mereka kenapa sampai lari gitu. Lari Mereka takut jangan sampai rumah mereka runtuh gempa atau bumi, gempa bumi macam-macam, ya. gitu kan, semacam itu. Jadi mereka lari. Anak-anak yang tadinya sekolah nggak sekolah lagi, mereka lari di gunung gitu kan. Dan ini dampaknya buat siapa? Masyarakat adat dong. Oke. Dan yang harus kita salahkan di sini siapa? Pemerintah daerah yang harus kita salahkan gitu. Karena hadirnya perusahaan-perusahaan ini atas izin pemerintah daerah gitu. Dan kalau memang pemerintah daerah peka, seharusnya pemerintah daerah itu udah buat sosialisasi kepada masyarakat tersebut Sebelum perusahaan bekerja. sebelum perusahaan itu kerja, agar masyarakat adat pun tidak bertanya-tanya gitu kan. Oke. Nanti dampaknya seperti apa, keuntungannya buat kita itu apa gitu kan. Tapi kan nggak ada. Selalunya semacam adanya pembiara Iya, ada oleh daerah. pemerintah, tiba-tiba tambang masuk, Iya. tiba-tiba industri ini masuk, masyarakat nggak dikasih tahu. Dan dari situ bang, saya tuh pengalaman karena memang saya ini anak dari Buru Selatan, tapi saya Oke. ikut hadir di situ. Saya bersuara juga terkait dengan geothermal itu. Masuklah kita audiensi sama PJ-nya, Bupati. PJ Bupati. PJ Bupati. Di situ dengan emosinya saya, emosionalnya saya menanyakan, beliau memberikan kesempatan untuk saya berbicara, saya tanyakan langsung ke beliau. Saya bilang, Bapak ini orang mana? Gitu kan, kata saya. Anak adat atau bukan? Oke. Di situ beliau emosi dan mencoba untuk mengeluarkan saya dari dalam ruangan itu. Itu teman-teman saya itu pada tahu semua itu. Itu saya sudah pernah untuk Terus dikeluarin. dikeluarkan. Tapi saya nggak keluar. Karena Oke. kata beliau kamu itu beda. Kabupaten kamu beda. Tetapi saya ngomong bahwa di sini saya tidak datang karena berdasarkan administrasi. Tetapi saya terpanggil selaku anak adat yang mau menyuarakan hal tersebut. Ya masih satu pulau ya. Iya, masih satu pulau dan ini keluarga semua ini. Oke, masih keluarga juga. Masih keluarga. Berarti Vero punya keluarga juga korban dari eksploitasi Iya. yang akhirnya sampai hari ini menyisakan keretakan hubungan. Tidak hanya yang paling parah sekarang berarti hubungan antar keluarga tadi, yang tadinya walaupun beda marga tetapi itu kan masih satu rumpun ya. Masih keluar. Itu masih satu keluarga dan retak hanya gara-gara masuknya kepentingan baru. Iya. Kalau orang bilang ada cewek baru ini, Iya. akhirnya dia kasih tinggal cewek lama, kira-kira begitu. Seperti itu. Berarti masa pemerintah kita seperti itu gambarannya. Iya. Oke, serah. Saya sedikit tambahkan itu. Hmm. Saya sering turun menyuarakan terkait dengan isu lingkungan. Oke. Dan saya sendiri ketika audiensi sama pihak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, di situ saya sampaikan bahwa bapak-bapak ini memberikan izin karena bapak-bapak tidak tahu apa yang terjadi di lokasi. Gitu. Keluarga saya, masyarakat adat di sana tuh menderita. Saya sampaikan, saya mengeluarkan semua amarah saya ketika saya beraudiensi sama mereka. Itu di mana? Di Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Saya udah berulang-ulang audiensi sama mereka dan saya selalu mengeluarkan amarah dari
apa yang saya rasakan. Jangan hanya duduk di pusat dong. Iya, Lo tinjau ke lapangan gitu kan. di kesempatan ini juga harapan Vero itu seperti itu, Bang. Ketika pemerintah pusat itu memberikan izin kepada salah satu perusahaan atau PT apalah itu, harus telusuri dulu daerah itu seperti apa, gitu. Jangan Jangan asal cuma masuk. asal memberikan izin aja dan konfliknya terjadi di masyarakat adat, sedangkan bapak-bapak di sini duduk dengan tenang, gitu. Kemarin itu ngomong Iya. gitu. Apa tanggapan? Kata mereka mengusahakan dan mereka menjanjikan untuk bagaimana nanti kita turun sama-sama meninjau lokasi. Sampai sekarang datang nggak? Tapi sampai sekarang memang belum ada yang turun sampai lokasi. Berarti Kementerian Oknum ya, Iya. Kementerian Lingkungan hanya omong-omong ya. Omong-omong. Mereka kenal itu. Ketika saya turun itu mereka udah tahu. Oke, sure. Vero, Fair. luar biasa perjuangannya. Selain sebagai aktivis lingkungan, aktivis membela keadilan bagi masyarakat adat, Vero dikenal sebagai seorang perempuan. Nah ini yang unik menurut saya. Perempuan berjuang di garda depan, di garis depan, itu kita bisa hitung berapa banyak. Presentasinya mungkin agak kecil. Dan mungkin banyak ya, tapi untuk masuk ke wilayah-wilayah yang cukup berat, seperti lingkungan dan masyarakat adat ini bisa masih sangat sedikit. Vero salah satu bagian dari perjuangan itu. Vero, apa peran sebagai perempuan adat Iya. untuk mengatasi masalah yang tadi? Yang supaya dikasih tahu juga nih, banyak perempuan juga di daerah yang masih perempuan adat. Iya. Kita ini mungkin masyarakat adat, mereka-mereka di daerah bisa tahu apa peran yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu yang harus saya sampaikan bahwa tanah itu adalah inah. Tanah itu adalah ibu. Yang dimana ketika tanah ini hancur, maka hilanglah generasi itu. Jadi kita selaku perempuan, bukan saja sering dikatakan bahwa perempuan itu tempatnya di dapur, di kasur, sama di sumur gitu. Iya kan? Kita perempuan itu sering mereka stigmanya kita itu seperti itu. Tetapi di sini Vero tidak. Vero ini dari masyarakat adat yang dimana merasakan hal tersebut. Bahkan menjadi korban ya? Iya, menjadi korban. Oke. Di sini Vero tidak mau untuk hal ini berkelanjutan. Saya tuh ingin berupaya agar perempuan-perempuan lain itu bangkit dan melihat bahwa sosok perempuan ini yang harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan generasi ini, gitu. Karena kita bicara tanah, kita bicara terkait generasi, dan kita adalah Masa perempuan depan. yang membawa generasi dan masa depan tersebut. Kita perempuan mampu, gitu. Nggak hanya laki-laki dong? Tidak hanya laki-laki, kita perempuan mampu untuk berperan di posisi-posisi yang dimana memperjuangkan hak-hak itu sendiri. Apalagi yang tadi saya tekankan bahwa kita bicara terkait tanah. Ya kita bicara terkait ibu. Kitalah perempuan yang punya peran untuk membela hak-hak tersebut. Bagaimana kalau kita perempuan tutup mata? Ya generasi ini akan habis. Ketika nggak ada perempuan, generasi ini akan kemana gitu. Dampaknya besar. Dampaknya sangat besar. Kalau di buruh itu, saya ketika turun aksi ketika di atas mobil Sony itu diringi dengan lagu perjuangan, air mata saya jatuh, Bang. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita punya hati dan punya tekad untuk berjuang, membela tanah yang dimana leluhur kita sudah menjaga, dan untuk generasi kita, maka kita selalu diberkati.
Dan saya sendiri merasakan hal tersebut. Saya ada di Jakarta sampai sekarang seorang diri tanpa, kalau sekarang teman-teman udah banyak. Beda ya dengan Beda. awal. Tapi saya mampu karena saya yakin dan percaya bahwa para moyang dan leluhur selalu menyertai saya selagi saya masih ada di depan untuk membela hak masyarakat adat, terutama peninggalan pada leluhur ini. Tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Tantangannya sebagai perempuan adat yang berjuang terus ini apa aja? Karena kelihatannya agak berat ya di tengah modernisasi sekarang. Apa yang hari-harinya Ya, Vero. kembali lagi kalau kita bicara terkait adat, itu kan Pak. Perempuan adat ini kalau di daerah kita bicara terkait adat, di Buru itu perempuan itu tidak terlalu dihitungkan. Diburu. Iya. Jadi seakan-akan apapun yang kita sampaikan tidak pernah didengar. Gitu. Tetapi itu tadi yang Vero percaya bahwa apa yang saya lakukan selagi saya masih punya niat untuk tanah leluhur ini, saya selalu diberkati dan pintu-pintu yang dimana tertutup tadi dengan perlahan-lahan pintu itu akan terbuka. Walaupun saya ketika turun jalan itu Bang, itu terkadang nggak ada biaya. Nggak ada biaya mungkin cuma 100 doang gitu kan. Tapi saya telepon senior. Saya, Bang, bantu saya dulu untuk turun. Bayar sound system. Tidak Bang. Kita pakai motor aja. Demonya pakai motor. Pakai motor. Kita turun pakai motor, sampai di depan, kita orasi dan pakai mikrofon aja. Tetapi saya tidak mundur, walaupun saya tidak pakai mobil tetapi saya yakin bahwa suara saya akan didengar, walaupun tidak didengar oleh para pejabat-pejabat di dalam, tetapi akan dihitungkan sama Tuhan dan jalannya pasti akan. Oke Vera, makasih, mendalam sekali. Ini menjadi seruan pada pejabat kita bahwa suara-suara kebenaran itu tetap akan hidup ya, meskipun dilawan sedemikian rupa. Biarlah pejabat nggak dengar, yang penting Tuhan dengar. Kira-kira begitu ya. Oke Vera, makasih Vera. Tapi terakhir sebelum terakhir, upaya hukum dan kultur kita untuk melindungi, mempertahankan masyarakat adat di tengah gempuran modernisasi yang begitu hebat. Apa yang harus kita bentengi sebagai milenial, sebagai pemuda, sebagai generasi penerus, sebagai masyarakat adat, sebagai masyarakat pemuda adat, kira-kira begitu. Apa dari segi hukum, kultur kita itu untuk melindunginya kayak gimana biar bisa punya daya tahan di kemudian hari? Jadi untuk hukum, ya untuk sekarang ini ya Bang, itu generasi kita itu udah banyak juga yang berpendidikan, terutama dalam dunia akademik hukum itu udah banyak. Oke. Gitu. Dan yang memikul SH ini udah banyak sekali. SH banyak. Iya, apalagi dari Buru ya. Kalau dari Buru itu untuk SH-nya banyak sekali Bang. Tapi apa? Jadi kita lagi berupaya untuk bagaimana pengacara-pengacara dari Buru itu, iya kan, mampu untuk melihat hal-hal yang sekarang terjadi. Itu Vero lagi berpikirnya seperti itu. Man karena gini kita mau menyadarkan seseorang untuk mengikut kita itu agak berat dan kita tidak bisa memberikan doktringan. Tetapi yang kita bisa itu kita melakukan, mereka melihat dan mereka akan terpanggil sendiri. Seperti itu.
Vero meyakini bahwa suatu ketika ini barang akan Saya akan yakin itu. Saya akan yakin satu ketika nanti semua anak muda bersatu untuk melihat bahwa kalau kita tidak menjadi garda terdepan untuk daerah kita, tanah adat kita, lalu siapa? Gitu kan? itu ciri khas kita, peradaban kita, identitas kita. Iya. Jadi harapan saya itu ke depannya teman-teman ini yang punya gelarnya SH itu semua dapat berkolaborasi untuk bagaimana kita membangun daerah kita sendiri. Iya. Dan saya banyak sekali juga punya kawan-kawan yang dimana mereka siap untuk membela juga hak-hak masyarakat adat. Dan saya akan tetap menjaga dan mengawal hak-hak masyarakat itu ketika sudah tidak bisa untuk dibicarakan baik-baik, kita akan berupaya untuk menempuh jalur-jalur hukum. Dan itu saya siap. Tetap seperti biasa. Tetap Oke, Vero. Makasih, Vero. Waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Vero, kasih apa pesan buat pemerintah dan anak muda? Slide. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tapi yang saya mau, yang pertama-tama saya mau berterima kasih dulu kepada abahku yang ganteng ini, Abang Ali, dan kawan-kawan Nalar Juang yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara mengupas terkait dengan persoalan-persoalan di tanah adat. Di sini harapan saya dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu bagaimana untuk PK melihat terkait dengan persoalan-persoalan yang sekarang diderita oleh masyarakat adat. Karena yang seperti kita lihat bahwa masyarakat adat ini bukan di Buru saja yang merasakan dampak daripada perusahaan oligarki yang sekarang bekerja gitu. Tetapi di NTT, Papua dan sebagainya. Itu saya juga sempat kawal ke sana. Jadi harapan saya dari setiap daerah yang pemerintahnya itu tahu betul, mengenal betul dengan adat masing-masing daerah, bisa dilihat kembali sebelum memberikan izin agar masyarakat daerah adat tersebut dapat manfaatnya dan tidak menjadi konflik horizontal antar masyarakat adat, antar orang bersaudara yang terjadi, yang seperti kita lihat sekarang. Itu dan untuk pemerintah pusat, saya harap pemerintah pusat tidak tutup mata untuk tidak melihat dan tidak tutup telinga untuk mendengar apa yang sering kami sampaikan melalui orasi ilmiah kami, melalui media yang Bapak Ibu para pejabat melihat. Kami harap didengar dan ditindaklanjuti karena kami berteriak bukan tanpa alasan gitu. Kami berteriak berdasarkan hati nurani kami yang melihat hal-hal yang terjadi di daerah kami. Maka sekali lagi saya harapkan kepada pemerintah pusat untuk lebih peka lagi dan jangan cuma tinggal untuk duduk di kursi-kursi yang mewah, tetapi lebih turun lagi untuk meninjau di lokasi-lokasi yang terkenal dampak tersebut di berbagai daerah. Mungkin itu saja sih Abang Ali yang perlu saya sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.